bin Abdurrahman Al-Kaf dari Landasan Ulin Banjarbaru. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi min ahlil sidki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa addim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, para syaraif, segenap zuriat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib bagi kita untuk mencintai dan memuliakannya. Para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, sebagai pewaris para nabi yang wajib bagi kita untuk mencintai dan mentaatinya. Para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Kepala Desa Gunung Batu atau yang mewakili yang saya hormati, hadirin wal hadirat jamaah Majlis Haflatul Imtihan Madrasah Diniyah Al-Mukhlis yang semoga dan senantiasa di dalam lindungan dan rahmatnya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita awali dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia-Nya, sehingganya kita semua bisa berhadir di majlis yang penuh dengan keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan barokah dan kemuliaan majlis ini, Allah Subhanahu wa taala memandang kita semuanya dengan pandangan rahmat-Nya, dengan pandangan kasih sayang-Nya, sehingganya Allah berkenan untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan-kesalahan kita, menutupi semua aib, cacat dan kekurangan kita, serta Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, baik hajat dunia dengan segenap kemudahannya dan hajat-hajat akhirat dengan ampunan dan maghfirah-Nya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan alam baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang mengikutinya hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita memohon kepada Allah, semoga kemuliaan, barokah dan pahala daripada majlis ini Allah juga berikan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Allah juga berikan kepada leluhur kita, kepada guru-guru kita, serta kepada orang-orang yang kita cintai dari golongan mukminin dan mukminat. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, beberapa menit ke depan marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah, majlis yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, majlis yang akan mendatangkan rahmatnya Allah. Kita gunakan sejenak kita mengaji. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang akan membawa kita dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat daripada kebiasaan dan adat daripada ulama-ulama di Pulau Jawa dan di
Pulau Madura, mereka selalu merayakan acara Haflatul Imtihan. Untuk apa? Yang pertama, mereka itu ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah orang-orang yang mulia dan perlu untuk dimuliakan. Mereka orang-orang yang menuntut ilmu adalah orang-orang yang mulia dan wajib bagi kita untuk memuliakannya. Kalau kepada si penuntut ilmu saja kita wajib untuk memuliakannya, apalagi kepada orang yang mengajarkan ilmu. Ini adalah satu makna filosofis yang ingin mereka sampaikan kepada kita orang-orang awam. Kenapa harus ada yang namanya wisuda? Kenapa harus ada yang namanya haflatul imtihan? Harus ada perayaan besar-besaran agar orang paham bahwa menuntut ilmu itu adalah mulia. Dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh sesama manusia, dan dimuliakan oleh alam semesta. Siapa? Orang yang menuntut ilmu. Kenapa orang yang mempunyai ilmu itu menjadi mulia? Karena mereka pertama kali sudah dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah memuliakannya, maka malaikat akan memuliakannya. Para nabi dan rasul akan memuliakannya. Orang-orang yang beriman akan memuliakannya. Dan seluruh semesta raya akan memuliakannya. Sungguh beruntung. Di malam hari ini, kita bisa duduk dengan para thalabul ilm. Kita bisa duduk dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Dan kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang telah menyebarkan dan mengajarkan ilmunya Allah di muka bumi ini. Tanpa mereka semua, tanpa guru-guru kita, tanpa kiai dan ulama-ulama kita, kita tidak akan pernah tahu bagaimana caranya kita menyembah kepada Allah. Dan bagaimana caranya kita menjauh daripada larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, laula murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya bukan karena guruku, tentu aku tidak akan pernah mengenal akan Tuhanku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, nasihat penting untuk bisa kita amalkan. Yang pertama, tetaplah engkau menjadi seorang murid di hadapan guru-gurumu. Walaupun engkau sudah mulai terkenal, walaupun engkau sudah punya nama, walaupun engkau sudah mulai masyhur, walaupun engkau sudah disebut dengan ustadz dan kiai sekalipun, tetaplah engkau menjadi seorang murid. Karena seorang murid adalah orang-orang yang mulia. Mereka mulia karena dulu menuntut ilmu. Dan jangan engkau hilangkan kemuliaan menuntut ilmumu karena adabmu yang hilang, karena ahlakmu yang kurang. Berapa banyak di antara kita, berapa banyak di luar sana, mereka yang dahulunya seorang murid, lalu kemudian tidak lagi menghargai gurunya karena sama-sama sudah disebut dengan ustadz. Lalu salamannya bukan lagi mencium tangan, saudara. Ini adab, saudara. Ini akhlak, saudara. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk mencium tangan guru dengan hidung kita menghirup. Karena di situ ada keberkahan. Tidak cukup di punggung tangan, tetapi di telapak tangan kita cium lagi. Kita balik lagi di punggung tangannya. Agar kita mendapatkan keberkahan bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk anak-anak dan keturunan kita, saudaraku. Sekarang berapa banyak? Karena dia dulunya belajar, lalu kemudian keluar dari pesantren, lalu jadi tenar, jadi masyhur, dipanggil ustadz, panggil ceramah, kesana kemari, sudah sama-sama ustadz, ketemu dengan ustadz pondoknya, salamannya lain, saudara. Assalamualaikum ustadz, kif khabar, haluk, kif haluk. Salamannya sudah mulai dikotok, saudara. Kenapa? Sama-sama ustadz, Pak Guru. Beda guru, SMP dengan madrasah guru. Salamannya beda, bro. Kita harus mempertahankan. Kita harus mempertahankan adab. Kita harus mempertahankan, makanya lihat saudaraku. Bagi mereka yang tidak punya adab, tidak punya ilmu. Itu orang-orang salaf. Siapapun mereka, mau gelarnya MA kek, mau gelarnya Mister apa kek, mau gelarnya Magister apa kek, mau profesor kek, mau doktor kek, kalau nggak punya akhlak, dalam orang-orang ilmuwan salaf dikatakan tidak ada ilmu bagi orang yang tidak punya adab. Tidak ada ilmu bagi orang yang tidak punya akhlak. Oleh karena itu saudaraku, madrasah diniyah,
adalah pondasi bangsa dan negara kita, saudara. Ilmu pengetahuan agama adalah pondasi bangsa dan negara kita untuk mewujudkan yang namanya karakter bangsa kita. Untuk mewujudkan yang namanya sopan santun, akhlakul karimah. Itu adanya di pendidikan-pendidikan agama macam begini. Kalau mereka kemudian dicetak menjadi orang yang pintar, minta maaf saudara, iblis itu lebih pintar. Sampian kalau adu cerdas cermat dengan iblis, lebih pintar iblis. Kenapa? Sebab belum ada kita, sudah ada iblis. Kalau soal tauhid, iblis nomor 1. Semua iblis bisa menguasainya. Iblis punya gelaran-gelaran yang hebat sebelum dia dilaknat oleh Allah. Dia disebut dengan Al-Abid. Iblis juga disebut dengan At-Taqi. Iblis juga disebut dengan As-Sajjad. Karena banyaknya sujud, banyaknya ibadah, banyaknya taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tidak punya adab. Tidak punya akhlak. Makanya orang-orang ulama salaf mengatakan perumpamaan antara ilmu dan akhlak itu seperti perumpamaan garam dan tepung bagi orang yang bikin wadai. Ngerti wadai bubuannya? Cecen, tahu gak cecen? Nah, perumpamaan ilmu dan akhlak seperti perumpamaan garam dan tepung bagi orang yang bikin kue. Kira-kira saya tanya sama ibu-ibu, mau nak kebeli cecen ruah, lebih banyak tepung apa bujena? Buja, tepung. Tepung 1 kilo, buja 1 sendok. Teti kue, jadi sekarang pelik. Sepenting pinter, sepenting rengkeng, sepenting cerdas, sepenting andi titel, tapi tak andi akhlak. Aja pada orang akebe cocon, garamnya 1 kilo, tepung 1 sendok. Kira-kira tetina apa aja? Hah? Ancor. Tak kening kakan, betul enggak? Begitulah perumpamaan akhlak. Begitulah perumpamaan ilmu dengan akhlak. Anda tidak pintar, tidak masalah. Tapi akhlaknya bagus. Anda tidak ranking, cek nangis. Anaknya tidak masuk ranking, anaknya enggak dipanggil, enggak dapat hadiah. Enggak perlu sedih. Kalau anak Anda pulang ke rumah masih cium tangan bapaknya, cium tangan mamanya, hormat kepada saudaranya, hormat kepada tetangganya, berarti pelajarannya udah masuk. Karena intinya ilmu itu adalah adab atau Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, innama bu'istu liutammima makarimal. Justru ilmu diajarkan agar kita beradab, agar kita punya akhlak, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana adab kita kepada Rasulullah, bagaimana adab kita kepada orang tua kita, bagaimana adab kita kepada guru-guru kita, bagaimana adab kita kepada sesama. Ini tujuannya. Ini tujuannya kita. Oleh karena itu saudaraku, berbanggalah. Walau engkau tidak begitu alim, tapi engkau mampu mendudukkan diri sebagai orang-orang yang berakhlak di hadapan orang-orang yang alim. Mudah-mudahan dengan barokahnya orang-orang yang alim, barokahnya orang-orang yang menuntut ilmu, malam hari ini Allah lembutkan hati kita, saudara. Kenapa? Sebab orang yang tidak punya akhlak itu ada 2 kemungkinan. 1, karena memang tidak tahu. Kalau tidak tahu, itu gampang. Masukkan saja ke madrasah Al-Mukhlis, pulangnya jadi tahu. Yang kedua, ini yang berat saudara. Orangnya pintar, sudah tahu, tapi sombong. Ini yang berat. Kalau tidak tahu bisa dididik. Tidak tahu, ada tarbiyahnya. Tidak tahu, ada pengajarannya. Kalau tahu, beres urusan. Tapi kalau hatinya sudah mulai kibir, merasa sudah sepadan, merasa sudah sederajat dengan guru-gurunya, Masya Allah. Na'udzubillahi min dalik. Ingat saudaraku, iblis dilaknat oleh Allah karena kesombongannya. Aba wastakbaro wa kana minal
kafirin. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini. Ini hadis singkat dan pendek. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah buat kita. Karena hampir semua orang itu menginginkan 3 perkara ini. 1, pingin soge tanpa modal. Terosoki tapi tak usah modal. Teron apa bunten? Makai kulen kita roh. 2, menang tanpa pasukan. Selalu menang tanpa pasukan. Nomor 3, penikah tercapai semua keinginannya tanpa bala bantuan. Maka kita ada siapa itu pakun oleh. Napa saya keingin ini? Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menginginkan kaya tanpa harta atau tanpa modal, barang siapa yang menginginkan kemenangan tanpa bala tentara dan pasukan, dan barang siapa yang menginginkan kemudian kekuatan tanpa bantuan orang, kata Nabi SAW, kuncinya cuma 1. Apa kuncinya? Man kharaja min dilli maksiyati ila izzit ta'ati. Ini kuncinya. Siapa orang yang keluar hijrah daripada kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, maka Allah akan memberikan kepadanya 3 sifat mahmudah yang terpuji. 1, diberikan kekayaan oleh Allah tanpa harta. Kayak apa sih kekayaan tanpa harta itu? Ada 2. Pertama, diberikan oleh Allah kekayaan tanpa modal. Moro-moro suki. Gampang hidupnya. Rezekinya berkumpul dengan mudahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan oleh Imam Nawawi yang dimaksudkan dengan Allah memberikan kepadanya kekayaan bi ghairi malin, itu dimaknai oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, dia ini mengeluarkan hartanya walaupun banyak sekalipun tidak membuat sedih dalam hatinya. Hatinya tenang. Beda orang abelence, mari abelence nyesel. Ini mak-mak biasanya mula mereka pasar, arwah peleman ke compok, tidak nampak ke compok muka dompet boleh. Bitong karena pese. Apa macam punya nak beri ke Habib rogi lah dia. Artinya nyesel. Ada orang yang mengeluarkan hartanya tapi sesak dadanya karena merasa berkurang dan tambah miskin keadaannya. Tapi bagi mereka yang betul-betul meninggalkan maksiat menuju kemuliaan taat, nggak ada sedikit pun. Hatinya luas bagaikan samudra. Berapapun yang dikeluarkannya dia tenang. Berapapun sumbangan yang berikan nanti untuk madrasah ini mereka tenang. Kenapa? Karena mereka tahu itu bukan milik kita. Itu hanya titipan Allah. Dan yang menitipkan itu zat yang maha kaya. Allah nggak bakalan miskin. Yang miskin itu kita. Antumul fuqara ilallah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara ilallah. Hei manusia, sampean seperlu dengan Allah. Allah itu ghaniyun anil. Allah itu kaya. Jangan batasi kekayaan Allah dengan kikirmu. Jangan batasi kekayaan Allah dengan bakhilmu. Jangan batasin kekayaan Allah dengan cerekmu. Jangan. Dengan engkenmu. Jangan. Karena Allah itu kaya. Siapa orang yang diberikan amanat oleh Allah, titipan oleh Allah, lalu dia menjalankannya dengan amanat, besok Allah kasih lagi amanat. Tapi siapa orang yang tidak amanat dengan apa yang Allah titipkan kepadanya, besok Allah cabut itu amanat dan Allah pindahkan kepada orang yang hatinya dermawan. Saya beri soki miskin. Saya beri sehat sakit. Saya beri pokoknya sih bagus-bagus pun. Lagi, siapa yang amanat maka Allah berikan lagi amanat. Siapa yang tidak Allah cabut amanatnya dan Allah gantikan kepada orang yang lain. Insya. Yang kedua, orang itu diberikan oleh Allah kemenangan tanpa tentara.
diberikan oleh Allah kemenangan tanpa tentara. Tandi tentara tapi menangan nih kan. Menangan tok. Saya nomor telok diberikan kekuatan oleh Allah tanpa bala bantuan. Pasera orang yang betul-betul hidupnya itu pindah dari sesuatu yang maksiat menuju kepada ketaatan terhadap Allah. Dalam satu riwayat disebutkan nih kata lebit abid, pon, mari nikah 5 menit cukup enggi. Cukup enggi? Cukup. Nah pecaan setong riwayat. Pada satu murid penikah datang ke setong guru. Pak kepala sekolah. Ada satu murid datang kepada guru. Pak, saya ingin tahu apakah saya ini pencinta akhirat atau saya pencinta dunia? Apa yang membedakan antara orang yang betul-betul hubbud dunia dengan hubbul akhirah, raghabatul akhirah? Apa yang membedakan antara orang yang mengharapkan hanya urusan dunia saja dengan orang yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat? Guru tadi menjelaskan dengan simpel, dengan singkat. Kata gurunya begini, mun sampian panika abri ben ebri seneng apada berarti sampian pencinta akhirat. Siapa orang yang diberi dan ketika memberi itu senangnya sama, maka dia pencinta akhirat. Contoh semakin, jawab pak kompak enggi. Jawab pak kompak, jawab yang kompak. Sekarang hitung semua yang hadir di sini. Ada 100 orang? Lebih enggi? Lebih sekitaran mun sampai desa sekitaran 11.000. Arwah bencin-cinna si paling jauh desa. Sekarang catat saja semuanya, lalu kemudian diumumkan oleh Pak Kepala Sekolah. Pak siapa jenengan? Pak Adi. Adi Bing Selamat. Kacamatan Parak Padanya. Pak Adi. Kemudian Pak Adi bilang siapa yang hadir di tempat ini nanti pulangnya dikasih uang masing-masing 10 juta. Kira-kira senang napa bunten? Senang napa bunten? Siapa saya beri aja beratanya kok. Senang engki? Pon, semangken umumake ni pelik ben kula. Semangken Habib sing umumakin. Siapa-siapa saya datang dari nak riak le wajib abri ke madrasah 10 juta. Senang nak pakai sep. Leni keterita. Mun sampean ongku-ongku teroka swarga. Mun sampean ongku-ongku terapang kia ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nika kan urusan akhirat nika. Nika urusan akhirat. Mangkan tak bisa lecekin. Sampean bisa lecek ke orang, tak bisa lecek ke abenti. Tibi, tak bisa lecek dekat Gusti Allah. Perasaan sampean yang akan berkata jujur. Sampean narema ben abri, ka emas seneng. Ka emas si paling seneng. Narema napa abri? Mun narema na sampean ben abriin sampean panika pada senengah berarti sampean ongku apangki ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ongku sampean bekal masuk dekat surga Allah Subhanahu wa taala. Leni kasih kocak raghbatul akhirah kalita. Dadi mun paringi ben aparing nika seneng apa ado leni kasih ongku seneng dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toreh. Kita uji keimanan kita. Saya punya sorban, tolong panitia dikelilingkan. Ini adalah urusan akhirat kita. Sampean abri seneng napa punten. Saya ingat sorban kula nika tak nerima pese 2.000-an punten. Alon cak tibi pese. Nika sorban kula larang teretan. Saya kocak larang keng benih regena karena hadiah ulang tahun nika. Nika saya abri mantan pacar kula nika. Jadi nama ke lempok yang Latin Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Tolong kelilingkan, ayo keluarkan infak yang terbaik. Kita lihat senang apa anda kita ngeluarkan untuk Allah, untuk ngeluarkan untuk Rasulullah. Saya doakan yang menyumbang, yang membantu di malam hari ini, Allah tidak akan pernah berikan kepadanya kefakiran dan kemiskinan untuk anak cucu dan keturunannya. Amin. Epasoki ben Allah tunya ben akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tolong ibu-ibu kada sorban ke mama. Put, empun cangkui kerdus pul. Cangkui kerdus mesti 2.000 orang dia. Pokok saya beri raja soki ke ada. Sesuai dengan apa yang sampean sombong. Makin raja makin tulis soki nanggi. Salatullah salam.
على طه رسول الله صلاة الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام Allah ke tengah bud ke tengah ala Toha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البنر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب بالله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Duit uang yang kita keluarkan di tempat ini mudah-mudahan menjadi uang yang akan memanggil uang-uang yang lainnya, yang akan mendatangkan kekayaan bagi kita lahir dan batin dan untuk keluarga serta anak keturunan kita semuanya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang pian kabul, apa pian hajatkan Allah kabulkan semuanya, insya Allah, biberkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada kenang-kenangan dari saya karena menjelang bulan suci Ramadan. Mari kita perbaiki diri kita, hiasi diri kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Om nikah hukum masun sunnah, mun sunnah berarti oleh kenceran. Reng bini apangki ben silake para om ceceng boceng. Reng lake jadi kia bini surat tuntun silake boceng. Dari kantong sape langsung pangki bun bini nampun kelenger bini lagi. Om kelu pagenteng kelu insyaallah barokah hidupnya nggih. Nika bade kenang-kenangan dari kula. Ada minyak harum, mari kita berdoa bersama-sama, insyaallah diaminkan oleh banyak orang, insyaallah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ali sayidina Maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka at-taufiqa limahabbika minal a'mal wa sidqa tawakkuli 'alaik wa husnad dhanni bik wal ghunyata amman siwak ilahana ya latif ya razzaq ya wadud ya qawiyyu ya matin. نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا ورزقا واسعا ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا والشرف يبقى ويتعبد لا يصوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب إنك سميع قريب إنك سميع قريب
Allahumma bi barakat Sayyidina Muhammad, Allahumma bi syafaati Sayyidina Muhammad, Allahumma bi nuri Sayyidina Muhammad, Allahumma bi haqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah mereka yang menggunakan minyak wangi ini ya Allah, Engkau berikan kepadanya kekuatan iman dan Islam. Tidaklah hidup dan mati kecuali dalam keadaan iman dan Islam. Ya Allah berikanlah kesehatan, berikanlah wal afiyah, bagi yang sakit berikan kesembuhan, bagi yang sedih berikanlah kebahagiaan, bagi yang dalam kesulitan berikanlah kemudahan, bagi mereka yang berusaha berikanlah keuntungan ya Allah. Ya Allah jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Bagi mereka yang punya keluarga jadikanlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bagi yang belum punya jodoh ya Allah segera pertemukan dengan jodoh-jodoh yang baik, jodoh yang soleh dan solehah. Bagi mereka yang punya suami ya Allah jadikanlah suaminya soleh, suaminya setia. Bagi mereka yang punya istri Allah jadikanlah istri yang solehah dan setia kepada suaminya. Jadikanlah pula anak-anaknya ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, bagi mereka yang menggunakan minyak harum ini ya Allah, lindungi dan selamatkanlah mereka ya Allah dari bala bencana, dari petaka, musibah dan penyakit. Lindungi rumahnya, lindungi tempat usahanya, lindungi kendaraannya, lindungi keluarganya ya Allah. Bi barakat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lindungi dari segala gangguan makhluk-makhlukmu, dari gangguan jin, dari gangguan setan dan sihir. Bi hurmat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.